Kesadaran hukum di masyarakat merupakan permasalahan krusial yang harus segera diperbaiki. Kurangnya aktualisasi dalam pengimplementasian hukum, khususnya pada ruang publik, akan pentingnya berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan tugas penting yang harus segera diselesaikan. Pelanggaran lalu lintas yang berujung pada kecelakaan merupakan satu di antara permasalahan krusial yang sering terjadi. Berdasarkan data dari Direktorat Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri, jika kasus kecelakaan lalu lintas merangkak naik, walau sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 disebabkan wabah COVID-19 yang membuat gerak masyarakat terbatas. Namun, angka tersebut kian merangkak naik pada tahun 2021 sebanyak 103.645 orang dan telah tercatat pada Korlantas Polri jika pada tahun 2022 sebanyak 137.000 orang. Padahal telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang membahas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Namun diperlukannya kepatuhan masyarakat dalam menaati segala aturan dan mereka wajib untuk mengimplementasikan demi menciptakan hukum yang berkeadilan. Sinergi para lembaga negara, khususnya DPR RI, dalam hal ini sangatlah vital. Maka dari itu, apabila saya menjadi legislator, hal yang akan saya lakukan dalam memaksimalkan 3 fungsinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan adalah melalui fungsi legislasi, saya bersama dengan Komisi 5 DPR RI akan membahas dan mengkaji ulang segala regulasi yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas, serta menyelenggarakan rapat dengan pendapat umum bersama seluruh elemen masyarakat dan melibatkan lembaga negara, khususnya Polri, dalam memberikan segala masukan mengenai peradilan secara keseluruhan dan termasuk pada peradilan mengenai pelanggaran lalu lintas. Selain itu, saya juga akan membuat regulasi di mana sistem ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, harus segera digerakkan pada seluruh daerah demi mempermudah proses penilangan dan pemberian efek jerah pada para pelaku pelanggaran lalu lintas. Terakhir, saya juga akan menggalakkan regulasi pada sektor pendidikan mengenai pengetahuan wajib sadar hukum bagi para pelajar, khususnya pada berlalu lintas. Dalam pemanfaatan fungsi anggaran, saya bersama dengan para legislator akan merancang APBN dalam pemerataan transportasi umum demi mencegah perkendara di bawah umur. Selain itu, saya juga akan memberikan anggaran pada pembentukan komunitas Gebrakum, Gerakan Bersama Hukum, di mana komunitas ini akan melibatkan Komisi 5 DPR RI, Kemenkumham, Polri, dan Kemkominfo, serta seluruh elemen masyarakat yang saling berkaitan pada setiap daerah. Diharapkannya, komunitas ini akan membantu dalam pelaporan, pengawasan, dan penyebaran edukasi dalam menjalankan kebijakan hukum yang berkeadilan. Fungsi pengawasan, saya sebagai legislator akan mengawasi jalannya sistem hukum yang berkeadilan termasuk pada jalannya sistem Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan menginisiasi Nusagas Nusantara Mengawas yang melibatkan seluruh lembaga negara termasuk komunitas masyarakat seperti Gebrakum dalam pengawasan kebijakan hukum secara keseluruhan dalam sektor makro. Selain itu, penguatan pada Satlantas Polri dalam mengawasi arus tindak pelanggaran lalu lintas dengan transparansi sebagai bukti konkret agar pengepolisian tetap dilakukan. Saya, Nur Ahdiani Sedegin, Dapil 1 Sulawesi Selatan, siap berkontribusi pada Parlemen Remaja demi menegakkan hukum yang berkeadilan.